Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi shalihat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Para peserta kajian sore menjelang berbuka Masjid An-Nur Jagalan yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita memasuki 16 Ramadan, yaitu malam ke-17. Insya Allah pada kajian sore kali ini akan disampaikan oleh Ustadz Zahid Hadrami Hafidhahullah Ta'ala dengan tema kisah inspiratif ulama dalam mencari ilmu. Kepada para jamaah yang masih berada di belakang untuk maju ke depan, biar kita lebih seksama dan lebih khusyuk untuk mendengarkan kajian bersama Ustadz Zahid Hadrami Hafidhahullah Ta'ala. Kepada Ustadz Zahid Hadrami, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fi qawli wal amal, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma tahhir a'malana minar riya' وطهر قلوبنا من النفاق وطهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة وطهر أعيننا من الخيانة. Jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami hormati, pemirsa Radio Dakwah Islamiyah yang menikmati tayangan kita secara streaming melalui radio. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan kebaikan-kebaikan di tengah hujan yang mendatangkan kebaikan ini insyaallah, dan kita semuanya diistiqomahkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salah satu hal yang luar biasa di saat gerimis yang seperti ini, Bapak Ibu masih datang, dan itu luar biasa. Mudah-mudahan ini mencocoki dengan tema kita kan, semangatnya ulama dahulu dalam mencari ilmu dan menyebarkan ilmu nantinya. Sebelum kita masuk temanya, kami ingin sampaikan satu perkataan dari ulama-ulama dahulu yang soleh, yaitu perkataan Al-Imam Abu Hanifah. Beliau pernah menyebutkan, Siyarur rijal ahabbu ilayya min katsiri minal fiqh. Mempelajari biografi ulama itu lebih aku sukai daripada belajar fikih. Loh, ini apa ini? Padahal beliau adalah imamnya, salah satu di antara imam-imam fikih dalam mazhab Hanafi. Tapi kenapa kok beliau mengatakan belajar sejarah, belajar biografi ulama lebih aku sukai daripada belajar ilmu fikih? Kenapa? Karena ternyata dengan belajar ilmu, dengan belajar biografi ulama, banyak faedah-faedah ilmu yang didapatkan, termasuk ilmu fikih. Contoh beberapa kasus berkaitan dengan kaidah-kaidah fikih, itu kalau nggak kita pelajari ulama, ya kita nggak ngerti biografi ulama. Oh, si fulan ketika menghukumi kasus seperti ini, itu hukumnya istimbat, hukumnya begini. Nah, belajar. Akhirnya apa? Dapat ilmu fikih. Dapat ilmu fikih. Itulah alasan beliau. Bukan berarti beliau mengesampaikan ilmu fikih, tidak. Tapi beliau sampaikan ini dalam rangka supaya kita itu bersemangat untuk mencari ilmu dan sekaligus punya semangat untuk meniru para salafus soleh, orang-orang soleh dahulu.
Kemudian bersemangat juga ketika mengajarkan ilmu dan mengamalkan ilmu. Harus ada komitmen yang seperti itu. Semangat. Dan ini luar biasa, siapapun yang kemudian mengkaji biografi ulama dahulu nanti banyak kisah. Mungkin kalau dalil insya Allah di mukadimah saja, tapi ketika berbicara sejarah nanti kita akan banyak cerita. Bagaimana ulama-ulama dulu ketika safar dalam mencari ilmu. Taib, saya akan awali dengan keutamaan ilmu dulu. Ini yang menjadikan mereka, para salafus saleh itu semangat dalam mencari ilmu. Kenapa? Sesuatu itu akan dikejar, itu kalau punya manfaat. Betul apa tidak ini? Bapak Ibu misalkan contoh saja ya. Misalkan diberitahu, nanti setelah selesai kajian dibagikan emas 10 kilo masing-masing. Misalkan. Kira-kira semangat gak mencarinya? Kenapa kok semangat? Kalau orang gak tahu tentang hakikatnya yang namanya emas, ya dia akan anggap, ngapain sih rebutan emas? Gak ngerti. Nah bagi orang yang ngerti, dia akan rebutan. Kenapa? Lu gak ngerti ente iki lek didol iso larang. Nah, sama dalam ilmu. Ilmu juga begitu. Ilmu juga seperti itu. Para salafus saleh itu mereka senantiasa semangat dalam mencari ilmu karena mereka tahu keutamaan-keutamaan yang didapat oleh orang yang belajar ilmu. Di sini kita akan sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama dipuji oleh Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Ini keutamaan yang pertama, dipuji sama Allah. Pak, Bu, kalau kita dipuji manusia, seneng apa enggak? Apalagi yang muji punya kedudukan. Misalnya siapa ya? Presiden misalkan. Seneng apa enggak dipuji presiden? Maka Pak, subhanallah, orang saya dipuji. Ini Allah yang muji. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Qul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jelas tidak sama. Jelas tidak sama. Orang yang berilmu itu beda. Beda dari sisi penampilannya, beda dari sisi muamalahnya, beda dari sisi interaksinya dengan manusia. Itu membedakan mereka. Kenapa? Itulah yang kemudian Allah puji. Gak sama, Pak. Jadi dipuji oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, satu-satunya yang boleh kita iri itu adalah untuk kepada siapa? Penuntut ilmu. Iri dengan manusia-manusia lain berkaitan dengan dunia tidak boleh. Kecuali iri kepada ahli ilmu. Sebagaimana sebagaimana hadis yang disebutkan dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasud kecuali kepada dua hal. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fasallata alaihi halakat fil haqq, wa rajulun atahullahu al-hikmah fahuwa yuqda biha wa Kata Rasulullah SAW, tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Seseorang yang diberikan harta oleh Allah, kemudian dia habiskan harta itu dalam kebenaran. Jadi kalau mau iri sama orang kaya, cari orang kaya yang menggunakan hartanya untuk kebenaran. Yo infak, sedekah, bantu orang. Nah, tidak apa-apa iri. Saya pingin sugih, cek koyo wong iku. Kenapa? Kalau infak, masya Allah, tabarakallah. Nah itu hebat. Tidak boleh kita iri kepada orang kaya hanya gara-gara hartanya. Aku pingin sugih. Berhenti di situ, tidak boleh. Tapi kalau saya pingin kaya, supaya saya nanti kalau kaya bisa bantu orang, bisa berangkat haji, bisa nginfakkan ini, itu, bangun masjid, dan lain sebagainya. Nah ini yang bagus. Dan itulah orang yang paling beruntung, kata Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ada kaitannya dengan pembahasan kita, yaitu orang yang diberikan hikmah, diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala, dan dia itu memutuskan perkara dengan ilmu tersebut, dan juga mengajarkan ilmu tersebut. Aku pingin jadi ulama, koyok sopo Imam Syafi'i. Aku pingin jadi ulama, koyok sopo Abu Hanifah. Oh luar biasa. Boleh iri kita seperti itu. Meskipun untuk sampai pada derajat mereka koyok angel. Tapi kan berusaha. Boleh iri kepada ahli ilmu. Yang itu tidak boleh kepada yang selain ahli ilmu. Kemudian, nah ini yang lebih dahsyat lagi. Terhindar dari laknat. Bapak Ibu, kalau kita hadir di pengajian, hadir di majelis ilmu, belajar ilmu agama, kita akan terbebas dari laknat Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa alimun aw muta'allimun. Ketahuilah sesungguhnya dunia ini terlaknat, semua yang ada di dalamnya kecuali zikrullah, zikir kepada Allah, serta orang-orang yang berzikir, orang-orang yang berilmu agama, orang-orang yang mengajarkan ilmu agama. Ini orang-orang yang beruntung. Al-Munawi rahimahullah menjelaskan apa sih maknanya dunia itu terlaknat.
Kenapa kok dunia terlalu? Karena dunia itu menipu jiwa dengan segala keindahannya. Kene iki akeh tetipune mbek dunia. Erone kapan? Lek wis mati. Dunia juga memalingkan jiwa dari ubudiyah kepada nafsu, dan semua yang ada di dalamnya terlaknat kecuali zikrullah, orang-orang yang zikir kepada Allah Ta'ala. Demikian yang ada dalam riwayat-riwayat yang saya temukan, ini kata kata Al-Munawi ya, yang saya temukan. Sedangkan dalam riwayat Al-Hakim itu menggunakan lafaz wa ma'awa, yaitu serta orang yang membantu orang lain yang berzikir. Jadi dunia terlaknat kenapa? Kita banyak ketipu di situ. Oh, kalau bicara tentang dunia insya Allah sudah sering disampaikan oleh para ustadz yang lainnya. Saya nggak akan ulang lagi. Tapi yang pasti dunia itu lahwun wa la'ib. Lahwun itu melalaikan, la'ib itu permainan. Makanya banyak kita ini lalai. Orang kalau main-main itu sering lalai apa ingat waktu. Nggak usah jauh-jauh anak kecil aja. Kalau main game itu ingat waktu. Woi, waktunya sholat berhenti. Apa nunggu diambil dulu HP-nya? Nah itu contohnya. Seperti itulah dunia. Dunia itu kadang membuat kita sadar kalau sudah diambil sama Allah. Waduh, entek duniaku. Baru mulai ingat Allah Ta'ala, rajin nang masjid dan seterusnya. Nah, orang yang berilmu agama dan orang yang mengajarkan ilmu, yaitu semua ibadah adalah tujuan hidup di dunia. Kecuali ilmu yang bermanfaat, yang merupakan sarana yang mengantarkan untuk memahami agama, maka laknat itu mengenai semua hal yang termasuk juga tipuan dunia, bukan kepada semua nikmat dunia dan kelezatannya. Karena para rasul dan nabi juga mendapatkan nikmat dan kelezatan dunia. Jadi masalahnya bukan pada kelezatan dunianya. Oh, kalau orang ini kaya berarti terlaknat. Oh, kalau orang ini punya kemewahan hidup berarti, bukan itu. Tapi lalainya orang ketika dia di dunia dan lupa belajar ilmu agama, lupa untuk menjalankan tugas-tugas agamanya, itu yang menyebabkan dia terlaknat dengan dunianya. Paham nggak Pak? Jangan salah paham. Mau dikira wong sugih dikira terlaknat kabeh. Ya ndak. Tidak seperti itu poinnya. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, jangan sampai kita salah paham. Intinya orang yang belajar ilmu agama dan mengajarkannya, dia terbebas dari laknat Allah. Terbebas dari laknat Allah Ta'ala. Ini. Kemudian juga diantaranya pula, ini hadis yang masyhur, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menelusuri untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Makanya nanti salafus soleh ada contohnya, mereka rela keliling dunia hanya untuk mendapatkan satu hadis. Mencari ilmu dimudahkan jalannya ke surga. Punya dua makna. Makna pertama, dengan dia belajar ilmu, dia sampai ke surga karena tahu jalannya ke surga itu seperti apa. Kalau mau masuk surga harus melakukan ini dan seterusnya. Yang kedua, dengan dia belajar ilmu, Allah mudahkan dia, dengan dia menempuh perjalanan menuntut ilmu, Allah mudahkan ketika dia melewati sirat, jembatan. Yang saat itu diceritakan dalam hadis yang panjang, orang di sirat itu macam-macam. Ada yang cepat sekali, ada yang lambat, ada yang seperti orang berlari, ada yang seperti kilat, ada yang ketika merangkak terkena kalalib atau jangkar sehingga robek semuanya, robek sampai tapi robek semuanya, ada yang tidak sampai jatuh, waliyadzubillah. Maka siapa yang kemudian dia menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke surga. Kemudian juga hukumnya wajib menuntut ilmu ini. Makanya mereka nanti bersemangat dalam mencari ilmu, wajib hukumnya. Jadi tidak ada alasan, Ustadz saya tidak ada waktu. Oh, tidak ada. Waktu saya sibuk, tidak ada. Semuanya ada kewajiban. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kalau di sini disebutkan muslim, itu muslimah masuk dalam hadis ini. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Kemudian juga diantara keutamanya, ilmu ini warisannya para nabi. Pak, mohon maaf, kalau kita lagi bagi-bagi warisan, pinginnya dapat sedikit atau banyak? Oh, gak seneng warisan modelnya. Zuhud kabeh modelnya. Bagi-bagi warisan biasanya seneng dapat sedikit atau banyak, Pak? Wah, akeh. Dek-dek mesti senengane ngono. Kowe pingine ora sing akeh. Nah, kita sekarang sedang, Rasulullah telah menjelaskan, Nabi itu tidak pernah mewariskan dinar dan dirham. Makanya dikatakan oleh dalam hadis yang sahih, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi dan rasul itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Warisannya Nabi itu kudu dirham, bukan dinar, bukan harta. Walakin, yuwarrithul ilm, akan tetapi mewariskan ilmu. Faman akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang kemudian mengambil ilmu itu dengan bagian yang banyak, maka dia mendapatkan bagian warisan yang sangat banyak. Jadi kalau kita ngaji semakin banyak ilmunya, semakin oleh warisan akeh. Kudune nang masjid itu semangat. Nah, ini ujian bagi kita.
Makanya ulama-ulama dulu nanti kita akan jumpai mereka hadir di pengajiannya ulama yang lainnya itu bukan dalam rangka yang lain-lainnya. Kadang ada yang mereka hadir itu cuman pingin melihat wajahnya ulama itu. Disebutkan Al-Mutawwi, ada seorang namanya Al-Mutawwi, itu dia itu duduk di majelisnya Imam Ahmad. Duduk di majelisnya Imam Ahmad. Dia tidak duduk selama kurang lebih sekitar 20 tahun, itu tidak duduk kecuali harusnya kalau dia nyatet catatannya wis akeh, Pak. 20 tahun hari. Tapi ternyata dia nggak nyatet sama sekali. Apa yang dia dapatkan? Dia cuma mau belajar akhlaknya Imam Ahmad. Jadi cuma pingin delok Imam Ahmad, delok wajah Imam Ahmad itu adem di hati. Nah, itu loh Pak. Jadi kadang melihat wajahnya orang-orang soleh dalam majelis ilmu itu melahirkan rahmat. Kata Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan bin Uyainah, itu beliau menyebutkan duduk di majelisnya ulama, melihat wajahnya para ulama, membahas biografi ulama, itu akan melahirkan rahmat Allah turun. Apa maksudnya rahmat Allah turun? Dengan kita belajar biografi ulama, semangatnya mereka mencari ilmu, semangatnya mereka mencatat, semangatnya mereka membaca buku dan seterusnya, nanti kita tambah semangat. Waduh luar biasa, ternyata gak apa-apa nih. Muncul semangat kita untuk niru mereka. Nah ilmu ini warisannya para nabi Pak. Kalau orang cerdas, dia tentu akan ngambil warisan itu dengan sebanyak-banyaknya. Berusaha semaksimal mungkin. Kemudian diantaranya pula, yaitu pahalanya akan terus mengalir. Siapa yang mencari ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala yang mengalir, apalagi kalau diamalkan dan diajarkan. Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah. Jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang manfaat, dan yang ketiga adalah anak solih yang berdoa untuknya. Jadi kalau kita punya ilmu, beruntung. Dan subhanallah, orang bisa melaksanakan sedekah jariyah, orang bisa kemudian mempunyai anak yang solih, itu butuh ilmu. Jadi tetap bergantung dengan ilmu. Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diamalkan dan diajarkan. Bayangkan Pak, Ibu-ibu, Bapak, kalau habis kemudian ikut pengajian, saya tadi mencontohkan, itu kalau seandainya catatannya di-share. Sekarang ini banyak orang nge-share catatan kajian. Luar biasa. Ditulis di sosial medianya, kemudian di-share. Dan orang bisa mengambil manfaat dari tulisan itu. Subhanallah, pahala yang luar biasa. Atau misalkan menukil dari bukunya ulama, entah hadis, kalau di dalam tafsir misalkan tuh ambil tafsir tertentu yang kita yakini, yang kita mantep di situ. Atau dalam hadis juga sama, dilihat sarahnya hadisnya. Satu hadis di-share. Subhanallah. Banyak orang tobat sekarang itu bukan karena ceramah yang durasinya 2 jam, 3 jam, enggak Pak. Sadarnya gara-gara tulisan yang cuma sepenggal atau video yang cuma 1 menit. Kisah yang mungkin sudah berulang, saya ulang berkali-kali di banyak tempat. Ada seorang wanita, dulunya tidak menutup aurat sama sekali. Belas wis pokoknya. Mungkin bisa dibilang hampir telanjang. Lalu kemudian setelah itu, dia tobat sampai menutup auratnya dengan baik, bahkan memakai niqab, memakai cadar. Itu gara-gara apa? Satu ceramah di YouTube salah seorang ustadz yang durasinya hanya 4 menit. Padahal mungkin sudah ratusan ceramah dia dengar tentang pentingnya hijab, menutup aurat. Dia enggak, ya mungkin belum kesentuh. Tapi gara-gara ceramah 4 menit, itu pun temanya bukan masalah hijab. Tema tentang masalah al-maut, kematian. Subhanallah. Jadi pahalanya mengalir. Maka sejak hari itu dan seterusnya, ketika wanita ini memakai hijab, ustadz tersebut mendapatkan pahala. Dan kalau dia menginspirasi orang lain mendapatkan hidayah, lalu menutup auratnya, maka ustadz ini juga mendapatkan kiriman. Dia dapat pahala, ustadznya juga dapat pahala. Subhanallah. Tumpukan amal yang luar biasa. Dan itu nggak pernah dibayangkan orang. Saya tuh ingat Pak, rahimahullah, di rumah kami di Telogomas itu ada tetangga kami, itu punya kebiasaan mengumpulkan artikel Pak, dari salah satu majalah atau apa, dikumpulkan, dipandu. Lalu dikasih binder, dibagikan kepada ustadz-ustadz atau siapapun yang punya tradisi membaca. Saya termasuk yang dikasih Pak. Jadi bukunya itu buku Dr. Dr. Jabir bin Abdullah. Dokter penyakit jantung itu Pak. Kisah tentang dokter-dokter yang kisah orang-orang meninggal gara-gara penyakit jantung. Beliau dokter spesialis penyakit jantung, terjemahan buku itu, kisah-kisah isinya. Saya dikasih itu.
Ketika saya tanya, kenapa? Saya sengaja ngasih ustadz tujuannya supaya dibaca nanti manfaatnya kembali ke saya. Orang sudah meninggal. Subhanallah. Bayangkan, setiap kali saya mungkin menukilkan kisah di buku itu, beliau dapat pahala kiriman pahala. Dan itu nggak pernah dibayangkan orang. Di Qatar, di luar negeri itu ada seorang yang dia itu dulu, zaman dulu karena belum ada MP3, belum ada flash disk, itu direkam lewat kaset, Pak. Direkam lewat kaset. Jadi dia kalau habis mendengarkan ceramahnya Syekh di Madinah, direkam buahnya, dia bawa ke desa, dibagi-bagikan kepada orang. Loh, orang nggak pernah berpikir, Pak, bahwa ini adalah ilmu atau menjadi pahala besar. Bukan cuma syekhnya yang dapat pahala. Loh, dia yang memfasilitasi itu dapat pahala mengalir terus. Itulah pentingnya ilmu. Dan orang kalau nggak punya ilmu nggak mungkin melakukan itu. Nggak mungkin. Nah, ini. Kemudian juga jamaah sekalian, orang yang dipahamkan agama berarti Allah pingin orang itu jadi orang baik, Pak. Jadi kalau kita digerakkan hadir di pengajian, hadir di majelis ilmu, berarti Allah pingin kita jadi orang baik. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Ta'ala, Allah berikan dia kefahaman tentang ilmu agama. Luar biasa, dipahamkan tentang ilmu agama. Ini diantara keutamanya. Mafhum mukhalafahnya, kata para ulama, kalau orang tidak dikehendaki baik, Allah tidak gerakkan dia untuk hadir di pengajian, Pak. Lu omahe cedek masjid, tapi tetep koyo abot. Coba muhasabah, barangkali ada yang salah dalam konsep apa? Muamalahnya dengan Allah Ta'ala. Maka disinilah pentingnya kita untuk terus kemudian apa? Merenung tentang hal ini, merenung tentang perkara ini. Orang yang dipahamkan tentang ilmu agama berarti Allah ingin kita baik. Tapi kalau orang nggak paham ilmu agama atau sengaja dihalangi oleh Allah Ta'ala daripada ilmu agama, berarti memang Allah nggak pingin dia jadi orang baik. Waliyadzubillah. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, mari sekali lagi kita merenungkan tentang perkara ini. Jangan sampai kita menyesal. Nah, itu mukadimah kajian kita. Terus ya apa Ustaz semangatnya mereka? Kita akan ceritakan satu persatu. Pertama, mereka rela menempuh perjalanan jauh, Pak. Saya nanya dulu, perjalanan dari rumah jenengan. Di sini yang paling jauh rumahnya mana, Pak? Saya pengen tahu. Dari mana? Bunut. Oh, Masya Allah. Pakis. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini kasih door prize enak ya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, dari Bunut jauh. Datang ke sini dalam keadaan hujan, mungkin pakai jas hujan atau mungkin pakai kendaraan apapun datang. Subhanallah. Itu tidak sia-sia, Pak. Ulama dulu lebih dahsyat daripada itu. Coba kita lihat hadis ini. Jabir bin Abdillah itu ada di Syam. Jabir bin Abdillah ada di Madinah, lalu kemudian Abdullah bin Unais yang ada di Syam. Telah sampai kepadaku satu riwayat yang berasal dari Rasulullah, di mana seseorang yang mendengarnya langsung dari Rasulullah, aku membeli seekor unta, lalu aku memuat perbekalanku di atasnya, dan aku menempuh perjalanan 1 bulan. Ternyata orang tersebut adalah Abdullah bin Unais yang ada di Syam. Jadi Abdullah bin Unais itu ada di Syam. Jabir bin Abdillah itu ada di Madinah. Bayangkan dari Madinah ke Syam. Dari Madinah, kota Madinah ke negeri Syam. Baik. Ternyata orang tersebut adalah Abdullah bin Unais. Aku berkata, telah sampai kepadaku satu hadis darimu yang engkau telah mendengarnya langsung dari Nabi. Jadi Jabir bin Abdillah ini sahabat Nabi, Pak. Tapi mendengar ada hadis yang beliau tidak dengar langsung. Ternyata ada orang yang mendengar langsung, namanya Abdullah bin Unais yang ada di Syam. Lalu kemudian aku pingin mendengar hadis itu langsung darimu. Jadi sanadnya supaya bagus. Lalu kemudian aku khawatir engkau meninggal dunia dan aku lebih dahulu meninggal dunia sebelum aku sempat mendengarnya. Coba Pak, senangnya mereka dalam mendengar hadis Nabi. Satu hadis rela berjalan dari Madinah ke Syam. Dari Madinah ke Syam hanya pingin dengar satu hadis. Saiki Pak, ya Allah, MP3-ne wakeh kari ngrungokno tok, tinggal belajar. Itu pun sulit orang mau melakukannya. Coba kita lihat. Apa isi hadisnya? Yaitu hadisnya disebutkan bahwa sesungguhnya nanti di hari kiamat orang-orang itu akan apa? Dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak berpakaian. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah au qala al-ibad urtan atau uratan ghurlan buhman. Qala qulna wa ma buhman? Qala laisa ma'hum syai'. Nanti pada hari kiamat orang dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian dan belum berkhitan dan buhman.
Lalu kemudian kami bertanya, apa itu buhman ya Rasulullah? Rasul menjawab, tidak ada sesuatu pun yang dia miliki. Jadi kepingin ngrungokno hadis iki mang tok, berangkat teko Madinah nang Syam. Makanya Bapak Ibu yang berangkat dari rumah jauh-jauh, jangan dikira itu pahalanya sama dengan yang dekat. Semakin jauh semakin luar biasa. Makanya ketika ada zaman Nabi ada orang yang mau pindah dekat masjid, jangan lupa langkahmu ke masjid itu dihitung pahala. Apalagi sampai dari Pakis sana, mungkin ada yang lebih jauh lagi, subhanallah. Luar biasa. Maka apa? Mereka rela menempuh perjalanan jauh untuk mencari ilmu. Apa hikmahnya, Pak? Poin pertama ini. Ilmu yang ada di depan mata kepala kita, kalau kita tidak bisa hadir, kita yang rugi, Pak. Coba, ada pengajian di dekat rumah kita, terus kini gak iso teko, Pak. Tanpa alasan yang syar'i ya. Mungkin memang malas. Coba tanyakan. Jangan-jangan gara-gara dosa. Kata Ibnu Qayyim al-Jauzi, salah satu atharud dzunub wal ma'asi, dampak dari dosa dan maksiat, Allah halangi dia mendapatkan ilmu yang manfaat. Gak iso oleh ilmu, Pak. Ulama-ulama dulu itu sampai jauh-jauh datang, lagi subhanallah tinggal dengar. Gak bisa datang, sekarang bisa live streaming. Subhanallah. Gampang, Pak. Itu pun kalau kita nggak mau mencari ilmu, berarti kita keterlaluan sudah. Keterlaluan. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya juga perjalanan. Apa kata Sa'id ibnu Musayyib? Ada yang menyebutkan Sa'id ibnu Musayyib itu pernah mengatakan in kunta la asirul ayyam wa layali fi talabil haditsil wahid. Sesungguhnya aku pernah berjalan beberapa hari dan beberapa malam hanya untuk mencari satu hadis. Melaku pengen oleh satu hadis. Sekarang kitabnya wis ono, catatane wis ono, kabeh wis ono. Supaya mek kari longgo ngrungokno, apalagi ruangannya ono AC-ne, subhanallah. Gitu itu ada orang yang tidak mau berangkat menuntut ilmu. Ibnu Katsir ketika menuliskan biografi Imam Bukhari menyebutkan bahwa ia menemui seluruh ulama hadis di semua negara yang bisa ia kunjungi dan jumlahnya kurang lebih sekitar 1000 syekh. Jadi gurune Imam Bukhari itu 1000, Pak. Berangkat ke negara satu, dapat ini satu hadis. Luar biasa. Mereka rela menempuh perjalanan jauh. Mari kita lihat semangat kita, Pak, dalam mencari ilmu. Kita ini subhanallah, fasilitas sudah di depan mata, Pak. Gak iso teko nang masjid, live streaming iso, itu pun buka gak gelem. Wallah, kalau kita ditanya sama Allah, kenapa kamu gak menuntut ilmu? Saya gak ada waktu. Mungkin Allah akan langsung murka sama kita. Kenapa? Ya karena memang seperti itu keadaannya. Loh, semua fasilitas dimudahkan. Zaman dulu satu hadis susahnya bukan main. Sekarang kitab hadisnya sudah ada, tinggal beli. Subhanallah. Itu pun tidak mau kita tergerak. Yang kedua, rela begadang karena ilmu. Jadi begadangnya bukan karena yang lain-lain, Pak. Ali ibn Hasan ibn Syaqiq itu pernah menyebutkan, aku bangun bersama Ibnu Mubarak, Abdullah ibn Mubarak, pada suatu malam yang dingin untuk pergi ke masjid. Ia mengajarkanku di pintu masjid tentang satu hadis dan aku mengingatnya. Ia terus mengajarkanku hingga datang muadzin dan azan untuk sholat subuh. Subhanallah. Jadi berangkatnya tengah malam, lalu sampai subuh diskusi ilmu di ngarepe masjid, Pak. Kira-kira oleh awake dhewe dijak ngomong ambek ustaz, ayo diskusi nang ilmu di ngarepe masjid. Sik ustaz, tak mulai sik. Iki sampai subuh, bayang. Sampai subuh jamaah. Imam Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini salah seorang murid daripada Al-Imam Abu Hanifah. Itu membagi malamnya menjadi 3. Ini kaidah beliau ya. Yang pertama untuk tidur, yang kedua untuk sholat, dan yang ketiga untuk membaca. Begitu aktifnya belajar sampai nggak sempat mencuci baju yang kotor. Ingat, kalau belajar biografi ulama, ada menjumpai situasi-situasi yang mungkin kelihatannya aneh, tidak mencuci baju kotor, ojo iku sing diambilnya. Berarti Ustadz, kita nggak mencuci baju karena kita sibuk menuntut ilmu boleh. Bukan itu pendalilannya. Paham ya? Pendalilannya apa? Semangatnya mereka belajar sampai lupa untuk mencuci pakaiannya yang kotor. Lu, kelambiku rusuh gurung tak ubah. Nah kita subhanallah bagaimana dengan keadaan para penuntut ilmu sekarang? Di pondok misalkan, ada sebagian pondok yang kemudian sudah difasilitasi lengkap, mesin cucinya ada, gak usah umbah-umbah, gak usah setrika. Iku pun subhanallah masih dalam keadaan tidak maksimal belajarnya, rugi pada rugi. Jadi rela begadang karena ilmu. Mereka rela dan banyak contoh-contohnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah
ketika menginap di rumahnya Imam Ahmad, itu beliau merenungkan satu hadis sepanjang malam, sholat subuh dengan wudhunya sholat isya. Hanya merenungkan satu hadis, yaitu hadis Nabi yang pendek ketika Rasul berdialog dengan adiknya, saudaranya sahabat Anas bin Malik. Ya Aba Umar, ma fa'alan nughair. Wahai Abu Umar, apa yang dilakukan oleh burung nughairmu? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari itu mencantumkan lebih dari 100 faedah tentang hadis itu. Luar biasa. Bagaimana dengan malam kita, Pak? Main HP sampai subuh. Evaluasi, Pak. Mari evaluasi. Mari semangat kita ini jauh daripada para salafus soleh. Kemudian yang ketiga, rela berpenampilan pengemis hanya untuk mendapatkan ilmu. Jadi menghinakan diri di hadapan majelis ilmu, dan juga maksudnya menghinakan diri itu apa? Meletakkan diri di posisi itu. Kadang ada orang ngaji, Pak, itu nggak mau derajatnya turun, Pak. Kudu luwe dukur atau ustadz, lu gak iso, nggak bisa. Menuntut ilmu itu harus tawadhu di depan guru, nggak bisa. Baqi bin Makhlad, aku pergi ke Irak. Baqi bin Makhlad ini di mana? Spanyol. Baqi bin Makhlad itu di Spanyol, Pak. Andalus, Spanyol. Itu berangkat dari Spanyol ke Irak, dan Imam Ahmad pergi di Irak untuk bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata saat itu Imam Ahmad itu sedang mendapatkan dilarang ngajar hadis. Karena masalah politik yang terjadi pada saat itu, penguasa yang zalim, kemudian menjadikan Imam Ahmad nggak boleh ngisi pengajian dulu. Karena aku sudah jauh-jauh datang kepada dari jauh, dari Spanyol, Pak, jalan kaki, subhanallah, jalan kaki, Spanyol, dengan kendaraan apa adanya. Kalaupun ada mungkin hanya kuda dan onta. Lalu kemudian sampai kepada di Irak hanya sekedar untuk belajar hadis dari Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata sampai tujuan Imam Ahmad pengajiannya libur, tidak boleh ngisi pengajian. Lalu dia datangi rumahnya, mengetok, jika Anda mengizinkan aku, maka aku akan datang setiap hari dengan berpenampilan seperti pengemis. Biar tidak ada yang tahu kalau saya lagi mengambil hadis dari Anda, wahai Imam. Niscaya itu sudah cukup bagi aku, meskipun cuma satu hadis. Setiap hari Imam Ahmad mengajarku 2 atau 3 hadis, dan kadang lebih. Itu terus aku lakukan sampai meninggalnya penguasa yang memfitnah beliau, dan digantikan oleh penguasa yang berpahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan cara itu aku mengumpulkan 300 hadis. Makanya ketika Imam Ahmad sudah berganti penguasanya, berganti penguasa yang mendukung Ahlussunnah wal Jamaah, Imam Ahmad diangkat, dikeluarkan dari penjara, kemudian juga boleh ngisi pengajian lagi. Yang pertama kali diingat oleh Imam Ahmad adalah Baqi bin Makhlad. Mana Baqi bin Makhlad? Didudukkan di sampingnya. Imam Ahmad mengatakan, kalau Anda ingin tahu seorang penuntut ilmu yang sejati, ya ini orangnya, Baqi bin Makhlad. Di tengah kondisi seperti itu, bayangkan, Pak. Inilah diantara keutamanya para salafun sholih. Makanya kenapa ilmu mereka berkah, kenapa ilmu mereka itu manfaat? Ya karena ini, lihat, mereka susah payah. Sesuatu yang didapat dengan susah payah, dia betul-betul akan melahirkan pahala yang sangat besar, dan itu nggak bisa diingkari, Pak. Makanya semakin orang berat ketika menuntut ilmu, semakin usaha yang dia lakukan itu semakin berat, maka besar pahalanya, dan besar juga janji Allah yang akan diberikan kepadanya. Rela berpenampilan pengemis, padahal beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Baqi bin Makhlad rahimahullah. Baqi bin Makhlad. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, menuntut ilmu itu kadang butuh modal, Pak. Gak iso ngaji mek bondo nyawa, gak iso, Pak. Belajar ilmu bondo nyawa gak iso, Pak. Kalau di pemerintahan Islam, sekolah itu digratiskan, tujuannya untuk apa? Supaya penuntut ilmunya semangat. Bagus. Tapi ketika orang mencari ilmu, mau tidak mau, dia tetap harus punya modal. Untuk apa? Minimal untuk kebutuhan pribadinya. Beli ballpoint, beli tulisan, kemudian beli kertas. Zaman dulu begitu. Ada orang yang sampai hartanya habis pada zaman dulu hanya untuk belajar ilmu syar'i. Nah, ini contoh pertama. Yahya bin Ma'in, sahabatnya Imam Ahmad. Ayah dari Yahya bin Ma'in ini seorang sekretaris Abdullah bin Malik bin Marwan, khalifah saat itu. Ketika wafat, beliau meninggalkan untuk Yahya bin Ma'in 1.500.000 dirham. 1 dirham itu berapa sekarang, Pak? 1 dirham 60-70 ribu. Ya, tinggal dikalikan. Jadi dia meninggalkan untuk anaknya yang bernama Yahya bin Ma'in
Itu 1.500.000 dirham. Yahya bin Ma'in membelanjakan seluruhnya hartanya itu untuk belajar hadis sehingga tidak tersisa kecuali sandal yang dia pakai. Subhanallah. Jadi dikei duit akeh mbek bapake gak tuku handphone. Lah iki dikei duit akeh tuku handphone. Enggak, langsung dipikir tuku kitab, Pak. Itu penuntut ilmu zaman dulu gitu. Kalau kita, subhanallah, anak dikei duit akeh titik mau beli PS. Mau beli apa? Handphone. Lah itu musibah, Pak. Kenapa? Himmah menuntut ilmunya tidak sama dengan orang-orang dulu. Orang dulu itu dipikir, ya apa caranya anaknya pinter. Dan itu terbawa. Bapak Ibu yang mungkin usianya sudah sepuh sekarang. Coba orang tua panjenengan semuanya, orang-orang tua panjenengan itu ketika yang dipikirkan apa? Ketika mereka kerja punya sawah, kemudian punya pekarangan, yang dipikirkan anakku kudu mari kuliahnya ojo sampai podo mbek aku. Kan begitu. Bukan malah dijadikan sama, lek iso podo mbek aku, bukan. Lek iso lebih baik dari saya. Makanya sampai rela ada seorang mahasiswa itu rela orang tuanya menjual sebagian tanahnya supaya anaknya bisa kuliah di kedokteran. Ya saya ingatkan, antum harus betul-betul semangat belajarnya. Kalau enggak, kasihan orang tuanya. Hartanya habis untuk ilmu. Makanya cuk medit, Pak. Kadang kalau kajian kitab itu, kami itu sering kadang ingatkan. Kalau kajian kitab itu kalau bisa kitabin duwe. Misalkan Ustadz bahas kitab tentang masalah sirah Nabi. Ya kudu duwe buku nih, ojo medit. Sudah usah Ustadz kan ada rekamannya. Lah itu, gara-gara rekaman itu mari ngono hali gini. Nah ini jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian Abu Hatim Ar-Razi, ini ulama hadis. Abu Hatim Ar-Razi. Apa yang beliau katakan? Aku tinggal di Basrah selama 8 bulan di tahun 214 Hijriah. Aku ingin tinggal selama setahun agar bisa apa? Mencari ilmu. Namun aku kehabisan uang sampai aku menjual bajuku, ngedol kelambi gara-gara belajar. Makanya orang kalau belum merasakan pahitnya mencari ilmu, dia nggak akan merasakan ilmu itu kayak apa, Pak. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka disinilah kita belajar pentingnya kita menuntut ilmu yang benar. Menuntut ilmu yang benar, kita berusaha untuk memaksimalkan harta yang kita punya selama kita ada. Jangan sampai nanti sudah tua baru bingung belajar. Eman rugi. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Beliau rela menghabiskan uang yang sangat banyak habis untuk ilmu, ya. Dalam rangka apa? Untuk mencari ilmu yang benar, ilmu syar'i yang benar. Sampai menjual apa? Menjual baju sedikit demi sedikit hingga aku betul-betul tidak memiliki baju. Jadi bajunya tinggal sedikit. Sampai bila memiliki uang, bajunya itu habis tinggal 1 atau 2 potong. Sampai akhirnya beliau mendapatkan uang. Biasanya begini, Pak. Orang itu kalau diceritakan begini, itu selalu protes. Ustadz, mosok duwe kudu entek ge belajar. Percayalah, orang ketika belajar itu biasanya menghabiskan banyak modal, iya. Mungkin jangankan untuk ilmu agama, ilmu dunia saja. Orang mau kuliah S1, S2, S3 itu butuh modal. S1 butuh sekian juta, S2 butuh sekian juta. Lu masa belajar ilmu agama gak mau apa? Gak mau belajar, gak mau apa? Bondo. Ya apa cara? Padahal Rasul mengatakan apa? Rasul mengatakan sil'atullahu ghaliyah. Barang dagangan Allah itu mahal dan barang dagangan Allah itu apa? Surga. Gak gelem bondo, gak gelem repot. Lek urusan agama pokoknya sing santai-santai, sing penting mlebu surga. Ya ndak bisa. Kan kadang orang seperti itu kan, gak gelem usaha, ngaji yo gak serius, terus berharap sukses menjadi seorang alim. Ya ndak bisa. Itu mimpi di siang bolong. Tidak seperti itu konsepnya. Tidak demikian konsepnya. Harus kemudian ada modal yang dikeluarkan. Nah sekarang orang jangankan ngaji kitab, santri itu ada sebagian kalau disuruh beli kitabnya, mek 7.000 itu loh gak gelem. Saya pernah menjumpai kajian salah seorang ustadz membahas salah satu kitab, seingat saya kitab Syekh Saleh Al-Utsaimin, Ta'dhimul Ilm. Itu apa namanya? Khulasah Ta'dhimul Ilm. Itu ketika ini di pondok ya, kalau di jamaah umum kan mungkin orang nggak beli bukunya wis wajar lah. Ini di pondok, di salah satu pondok. Di YouTube saya lihat, itu ustaznya sampai marah. Anda ini santri, tinggalnya di pondok, masa ngaji kitab sudah hampir 5 kali pertemuan, kitab gurung duwe. Padahal harganya itu, harga kitabnya itu 20.000. Ini di pondok. Kalau orang awam nggak bisa beli kitab, ya wajar lah.
Di kampung, di masjid umum, orang nggak beli kitab, kita maklumi. Tapi kalau di pondok nggak mau beli buku, ini terus ya apa, Ustaz? Padahal hartanya ulama itu adalah kitab, bukan mobil, bukan apa. Ulama itu, coba perhatikan, ulama-ulama yang lurus, Hanif itu mereka lebih senang beli kitab daripada beli kemewahan hidup. Bukan berarti kemudian tidak boleh mewah, ya ada ulama yang kaya ada. Imam Malik itu kaya, tapi hartanya dipakai untuk kepentingan ilmu, untuk kepentingan ilmu. Hartanya habis. Jangan sampai harta kita habis murni untuk urusan dunia saja. Kita nanti menyesal. Kemudian, waduh, kekecilan ya. Ya apa ini? Cilik. Saya ceritakan saja. Yang pertama Al-Jahiz. Beliau adalah ini yang kelima, itu senang baca, Pak. Ulama dulu itu seneng mbek moco. Di sini yang nggak semangat baca siapa, Pak? Harus semangat, Pak. Penuntut ilmu itu harus punya semangat yang kuat dalam belajar, dalam membaca. Ulama-ulama dulu itu senang membaca. Al-Jahiz adalah sastrawan terbesar dan paling dikenal dalam di masa Bani dinasti Abbasiyah. Beliau memiliki kecerdasan yang sangat produktif dan sangat suka membaca. Karya-karyanya yang sangat banyak, itu mencapai 360 buku hasil karyanya. Ibnu Jarir At-Tabari umur 7 tahun itu sudah menjadi imam sholat, 8 tahun menulis hadis, 9 tahun beliau menulis dengan tulisan yang sangat banyak, tafsir yang sangat masyhur, yaitu tafsir Al-Imam At-Tabari. Kemudian ada seorang wanita, Ustadz, apakah laki-laki saja? Enggak, wanita juga ada, namanya Hafidhah Karimah Al-Marawaziyah. Beliau semasa hidupnya dihabiskan menimba ilmu pengetahuan keislaman sampai tidak menikah. Jadi karena semangatnya belajar, lali rabi. Dan orang kalau sudah cinta ilmu itu kelezatan dunia itu rasanya nggak sepiro, Pak. Wah, kalau kita bicara perkataan ulama tentang hal ini sangat banyak. Sampai-sampai ada seorang ulama nulis buku Al-Ulama Ul-Uzzab, ulama-ulama yang membujang. Saking senengnya belajar sampai kenikmatan menikah itu menjadi hal yang nomor sekian. Bahkan sampai meninggal nggak sempat nikah. Siapa diantaranya? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, nggak sempat rabi. Imam Ibnu Taimiyah juga sama, tidak sempat menikah. Karena apa? Karena beliau sibuk berdakwah, mencari ilmu, masuk keluar penjara, sehingga nggak sempat menikah. Luar biasa. Ini. Kemudian juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah itu juga termasuk salah satu di antara para kekasih Allah Ta'ala, para wali-wali Allah Ta'ala, selama 20 tahun tidak pernah berhenti untuk belajar, entah di malam atau di siang hari. Seneng baca. Itu Imam Nawawi. Makanya beliau sangat produktif dan sangat memiliki ilmu yang luar biasa. Kemudian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau pada umur 20 tahun sudah menjadi guru besar dan dimintai fatwa pada usia yang sangat muda. Beliau sangat produktif, karya beliau kalau dihitung itu jumlahnya kurang lebih sekitar 32.000 halaman. Jadi karya-karya Ibnu Taimiyah itu kalau dikumpulkan itu totalnya 32.000 halaman. Imam As-Suyuti yang dikenal sebagai ulama ensiklopedis, karena kenapa kok beliau disebut sebagai ulama ensiklopedis? Karena hampir semua disiplin ilmu beliau nulis. Dalam masalah Quran beliau nulis, masalah bahasa nulis, masalah hadis nulis, masalah wabah beliau punya kitab judulnya tentang wabah taun. Imam Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti. Pokoknya semua disiplin ilmu beliau nulis. Makanya beliau dikatakan sebagai orang yang ensiklopedis. Nah, itu. Produktif luar biasa. Karyanya lebih daripada 300 kitab dalam ukuran kecil dan besar, dan dikisahkan bahwa beliau hafal 200.000 hadis. Jadi beliau hafal 200.000 hadis. Beliau menulis sangat banyak kitab dari berbagai macam ilmu pengetahuan. Karya-karyanya dijadikan bahan ajar di pesantren-pesantren di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Makanya kita sering mendengar ada kitab Tafsir Jalalain. Itu kan salah satu karya daripada Imam As-Suyuti. Kemudian juga karya-karya yang lainnya banyak. Taib ini ini semangatnya mereka dalam membaca. Mari Pak, kita belajar untuk semangat baca. Ada target dalam hidup. Targetkan, saya pingin baca tahun ini 3 judul buku, 3 kitab besar, atau misalkan dalam tahun ini saya pingin selesai 52 judul buku. Mari semangat. Harus ada target. Gak iso Pak. Dipaksa, orang kalau ingin baca itu dipaksa. Cara bacanya bagaimana supaya motivasinya kuat Ustadz? Cara memotivasi diri kita agar kita semangat baca, caranya kita mencari buku yang kita butuhkan dan yang kita sukai dulu. Itu cara kita memulai baca. Contoh misalkan,
Saya ini kok sulit khusyuk Ustaz. Maka apa? Caranya apa? Cari buku yang membahas tema tentang masalah sholat khusyuk. Nanti semangat kita baca. Atau misalkan kita lemah dari sisi infak dan sedekah, kok bakhil, cari buku fadilahnya sedekah. Demikian seterusnya. Lalu kemudian setelah kita beli bukunya, langkah pertama baca daftar isi dan mukadimah kitabnya. Baru silakan diletakkan di library kita atau perpustakaan kita. Kalau mau dibaca, kalau enggak, masukkan. Jangan sampai beli buku, tapi ternyata enggak sempat membaca daftar isi dan mukadimah bukunya, maka langsung dimasukkan ke perpustakaan. Nanti lama-lama enggak dibaca. Mari kita semangat untuk membaca, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Membaca. Dan kita ini Pak, negara kita ini negara yang literasinya paling rendah Pak. Nomor 2 atau nomor 3 dari bawah. Semangat membacanya itu rendah. Ayo semangat. Padahal firman Allah yang pertama turun apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Dikongkon moco Pak. Tapi ternyata kita ini banyak kekurangannya dari sisi membaca. Bahkan kalau ada orang disuruh baca itu, aku malas kalau baca. Sudah kamu aja yang baca. Nanti saya dengarkan. Ya Allah. Jangan. Harus ada komitmen untuk membaca, semangat untuk membaca. Mudah-mudahan itu akan menjadikan kebaikan untuk kita. Ini yang kelima. Kemudian di sini juga yang keenam apa itu? Nah, ini pelajaran penting Pak. Terus belajar sampai kematian menjemput. Ojo mandek. Belajar ilmu itu sampai kapan sih Pak? Sampai kita wafat. Ini kisah masyhur yang diceritakan oleh para ulama. Abu Zur'ah Ar-Razi, seorang ulama yang hafal 200.000 hadis. Seperti orang yang hafal Qul huwallahu ahad. Jadi hafalannya itu mantep, mutkin. Suatu ketika Abu Ja'far Muhammad ibn Ali, juru tulis daripada Abu Zur'ah Ar-Razi, itu menceritakan kami menemui Abu Zur'ah. Jadi tukang tulisnya Abu Zur'ah ini menemui Abu Zur'ah. Ketika itu beliau dalam keadaan sakit yang sangat parah, dalam keadaan sakaratul maut. Di sisinya ada Abu Hatim Ar-Razi, ada Abu Hatim Ibnu Wardah, kemudian juga ada Mundhir Ibn Syadan dan yang lain-lainnya. Mereka malu untuk mentalkinnya. Mereka malu untuk mentalkin. Mosok ulama ditalkin. Ini Abu Zur'ah Ar-Razi mau meninggal dunia. Kan salah satu sunnahnya adalah mentalkinnya. Tapi kok ulama mosok ditalkin? Kalau orang awam ditalkin wajar. Ulama kan selancar mestinya. Mereka itu mau mentalkin sungkan. Lalu kemudian Abu Hatim menyebutkan sebuah riwayat tentang syariat mentalkin orang yang meninggal dunia. Haddatsana Bundar, haddatsana Abu Asim an Abdul Hamid ibn Ja'far an Salih walam yujawis. Nah ini telah menceritakan kepada kami, kata Abu Hatim, dari Bundar, dan telah menceritakan kepada kami Abu Asim, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Ja'far dari Salih. Lalu kemudian Abu Hatim tidak melanjutkannya dengan harapan dilanjutkan sama siapa? Abu Zur'ah. Ketika membacakan sanad hadisnya, lalu kemudian Abu Zur'ah dalam keadaan sakaratul maut, haddatsana Bundar, haddatsana Abu Asim, haddatsana Abdul Hamid an Salih ibn Abi Arib an Katsir ibn Murrah an Mu'ad ibn Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah wa tuwaffi rahimahullah. Meninggal dunia langsung. Subhanallah. Di saat dia membacakan sanad hadis. Jadi itulah diantara terus dan semangatnya mereka. Sampai mau meninggal dunia itu mencari ilmu terus. Gak oleh bosan Pak. Orang yang bosan dengan mencari ilmu adalah orang bodoh, kata para ulama. Orang selama dia terus belajar, karena kadang orang itu merasa cukup. Pinter aku. Apalagi kalau ustadznya membahas tema yang sama berulang. Misalnya, ustadz membahas tema tentang masalah satu kitab lah. Sebutlah kitab Riyadhus Shalihin. Ini sudah pernah khatam. Terus dibaleni mana? Subhanallah. Harusnya kita nggak boleh mengatakan, bosan ustadz masa Riyadhus Shalihin mana? Ganti kitab lainnya. Jangan. Karena boleh jadi dengan pengulangan itu nanti ada apa? Ada faedah baru yang kita dapatkan. Dan menguatkan hafalan kita. Nggak boleh bosan. Nggak boleh bosan, tidak boleh. Kemudian dia merasa cukup, ya sudahlah. Karena saya sudah cukup usia saya, sudah sepuh, saya nggak perlu lagi belajar lagi. Oh tidak. Ada seorang tua datang kepada Imam Ahmad. Wahai Imam Ahmad, umur saya ini 80 tahun. Umur saya 80 tahun. Apakah saya masih pantas menuntut ilmu? Kata Imam Ahmad,
Kalau kamu pantas hidup, berarti kamu masih pantas menuntut ilmu. Kamu pantas menuntut ilmu. Kalau kita masih layak hidup, berarti kita masih pantas untuk ngaji. Jamaah sekalian rahimakumullah. Pantas ngaji. Jadi nggak boleh kita ini berhenti belajar, merasa cukup dengan ilmu kita. Wis cukup Ustaz, cek senom-nom ae. Lu enggak ada cerita sik nom-nom. Semuanya harus belajar ilmu. Dan orang kalau belajar ilmu itu diangkat derajatnya dan tidak akan hina. Gak ada hinanya. Meskipun sudah sepuh, itu nggak ada hinanya. Saya mau ceritakan sebenarnya kisah yang ini juga pernah diceritakan oleh Ustadz yang lainnya, yaitu dulu beliau tinggal di sini, namanya Ustadz Ibrahim Said, rahimahullah, sudah meninggal dunia. Saya masih ingat betul ketika beliau itu belajar di Lipia, Jakarta. Beliau sudah sepuh, Pak. Waktu belajar di Lipia itu, bersamaan tahun sekitar 2007 atau 2008 itu beliau di jurusan syariah. Beliau itu belajar dengan penuh semangat, padahal rumahnya itu di daerah mana? Purwakarta. Setiap hari berangkat dari Purwakarta naik bis, kudu dijemput Pak, dijemput gaya motor enak, terus kemudian tanas gitu, enggak Pak, budal dewe, naik kereta atau naik bis, berangkat dari Purwakarta sampai ke Lipia Jakarta, dan enggak pernah telat, enggak tahu telat Pak, padahal di Lipia itu masuknya pagi jam 7 Pak, enggak pernah telat, duduknya selalu paling depan. Loh, saya tahu karena kebetulan meskipun beliau di jurusan syariah, saya di bawahnya jauh sekali. Bukan di jurusan syariah saya, di jurusan bahasa kalau saya. Beliau di jurusan syariah. Subhanallah. Dan semua orang yang di satu ruangan itu sungkan sama beliau. Kenapa? Lek telat itu izin. Beliau sering mengingatkan, jangan sampai telat, jangan sampai. Ngasih contoh, nggak cuma ngomong Pak, nggak cuma ngomong. Rahimahullah. Tentu kalau diceritakan banyak ya kisah-kisah dengan beliau yang itu sering dinukilkan oleh murid-murid beliau langsung, tapi yang pasti jamaah sekalian rahimakumullah, beliau menjadi contoh tersendiri bagi para penuntut ilmu yang lainnya. Sangat sepuh, orang janggutnya panjang putih gitu, subhanallah. Tapi semangatnya mencari ilmu luar biasa. Luar biasa. Kalau di mulazamahnya Ustaz Abdullah itu ada Pak Idris. Masih ingat ya? Yang ikut mulazamah mesti tahu Pak Idris. Itu sering dicontohkan dan itu memang kita tahu persis. Waktu kita sama-sama belajar dengan Pak Idris, beliau semangatnya dan catatannya itu lengkap Pak, lengkap. Yang kadang mungkin kita tidak sesempurna beliau dalam mencatat gitu. Kadang kelewat dan lain sebagainya. Tapi beliau nggak pernah absen kecuali dengan udzur yang benar, dengan udzur yang benar. Semangat. Ini semangat, himmah aliyah. Orang kalau nggak punya semangat dalam hidup, maka dia akan sia-sia nanti. Sampai kematian menjelang itu dia tetap semangat luar biasa. Harus kita hadirkan semangat itu jamaah sekalian rahimakumullah. Jangan sampai nanti kita menjadi orang-orang yang jauh dari kebaikan. Karena orang sampai dia itu tidak mau belajar lagi, berarti orang itu sudah memutuskan untuk menjadi orang bodoh. Karena orang bodoh itu macam-macam Pak. Jenisnya macam-macam. Kata Imam Ghazali dalam kitabnya Ayyuhal Walad, jenis-jenis orang bodoh itu ada 4. 3 nggak bisa sembuh, yang 1 bisa sembuh. Yang 3 ini siapa? Yang pertama orang yang jahil, orang yang bodoh tapi nggak ngerti dia bodoh, tapi keminter. Ada lagi yang dia itu dengan sedikit belajarnya kemudian bantah ulama. Ini juga orang bodoh. Dinasihati angel wes, cengkal. Kemudian juga ada lagi orang yang dia tidak tahu kalau dirinya bodoh dan nggak mau belajar. Ini lebih parah lagi. Kalau tadi itu masa bodoh, yang ini lebih parah lagi. Bodoh, keminter, nggak mau belajar, tambah parah lagi. Yang bisa disembuhkan itu orang yang belajar, tapi kemudian dia serius untuk ingin mendapatkan ilmu. Nah itu mendapatkan ilmu insya Allah. Maka mari kita terus belajar, kita terus mencari ilmu, jangan pernah bosan. Dengarkan, manfaatkan, fasilitas yang ada dimanfaatkan. Sekarang kelas fikih ada, kelas bahasa Arab ada, secara online. Bayarnya juga murah, ya Allah murah sekali dibandingkan dengan harus datang ke pondok. Kalau bisa ke pondok bagus, afdol. Kalau bisa hadir langsung bagus. Tapi kalau tidak ada waktu, mari kita gunakan fasilitas yang ada, kesempatan. Terus belajar. Tidak boleh berhenti. Karena begitu kita berhenti, kita betul-betul jadi orang bodoh. Yang terakhir, jangan lupa sering-sering doa Pak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Minta ilmu yang manfaat.
Kita sudah belajar teknik belajar. Kita sudah belajar bagaimana ulama belajar. Kita sudah mencoba cari motivasi dengan semangatnya mereka belajar. Tapi kalau kita nggak minta sama Allah, nggak dikasih. Nggak dikasih. Minta sama Allah Ta'ala. Minta. Kalau ahli dunia itu rakus terhadap dunia, kita perlu rakus minta kepada Allah berkaitan dengan ilmu yang manfaat. Karena satu-satunya permintaan yang diminta oleh Nabi dan Rasul, itu yang secara teks itu disebutkan di dalam Al-Quran, tambahan ilmu itu bukan tambahan harta. Coba kita lihat dalam Al-Quran. Rabbi zidni ilma. Nabi itu disuruh minta apa? Rabbi zidni ilma. Kalau seandainya ada, kata ulama tafsir, kalau seandainya ada hal yang lebih baik daripada ilmu, tentu Allah perintahkan Nabi minta itu. Tapi ternyata Rasul tidak diperintahkan untuk minta yang lain, kecuali minta ilmu. Minta ilmu yang manfaat. Rizki yang toyib. Kenapa? Karena ilmu itu jadi nggak manfaat kalau rizkinya nggak toyib. Dan amal yang diterima berarti berdasarkan ilmu yang benar. Serta berlindung daripada ilmu yang tidak manfaat. Apa contohnya ilmu yang tidak manfaat itu? Ilmu yang menyebabkan kita ini sombong, meremehkan orang. Itu ilmu nggak manfaat, Pak. Makanya ada orang ngaji, Pak, tujuannya bukan mencari ilmu tapi untuk ngetes ustadznya. Wah, kayak gitu, Pak. Atau misalnya untuk meremehkan teman-temannya yang lama, mungkin karena temannya nggak pernah ngaji, dia merasa ilmunya banyak, untuk meremehkan. Sudah nggak bisa mencium aroma surga itu. Berlindung daripada ilmu yang nggak manfaat. Hati yang nggak pernah khusyuk, karena biasanya orang menuntut ilmu ibadah itu banyak godaannya. Pak, godaan terberat itu adalah ketika kita sedang belajar seperti ini, Pak. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu bisa lihat. Kalau kita ngaji, itu lebih cepat ngantuk atau lebih cepat melek, Pak? Ngantuk. Godaannya apa? Kadang kita sudah konsen nulis, tahu-tahu ada kelonteng gelas jatuh, noleh. Memang setan itu pinter untuk menjadikan kita terkecoh dengan ilmu. Dan setan tidak suka kita ini belajar. Makanya setan itu kalau ada orang ahli ibadah tapi nggak punya ilmu, dibiarkan sudah. Tapi kalau kemudian ada ahli ilmu, dihalang-halangi. Kenapa? Ahli ibadah tanpa ilmu itu biasanya akan berhenti di tengah jalan. Tapi kalau orang berilmu, dia akan berusaha untuk istiqomah terus menjalankan ilmunya. Itu diantaranya. Maka kita berlindung daripada hati yang tidak pernah khusyuk. Kemudian juga dari doa yang tidak pernah terkabulan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Itulah mungkin jamaah rahimakumullah perkara ringkas yang kita bahas di pertemuan yang ringkas ini. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan semangat kepada kita untuk mencari ilmu terus. Dan kita terus semangat untuk mencari ilmu yang baik, yang manfaat. Kita senantiasa dicurahkan Allah Ta'ala ilmu yang melahirkan kebaikan-kebaikan. Kita bermohon agar Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang melahirkan rasa takut kita kepadanya. Ilmu yang menjadikan kita berhenti berbuat dosa dan maksiat. Ilmu yang menjadikan kita ini senantiasa ingin beramal soleh dan meninggalkan dosa dan maksiat. Ilmu yang membuat kita ini semakin tawaduk. Ilmu yang membuat kita ini semakin mudah memaafkan orang lain. Ilmu yang menjadikan kita ini gampang untuk berinfak dan bersedekah. Ilmu yang menjadikan kita senantiasa lurus di atas jalan yang benar, jalan yang ditempuh oleh para nabi dan rasul dan orang-orang soleh setelahnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.